Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ada di antara saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah warga desa ini, dan ini merupakan salah satu bukti bahwasanya Allah masih sangat mencintai kita dan masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke depan yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita sehingga kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kalau seandainya kita mengamalkan apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak akan pernah tersesat walaupun kita berada di tengah rimba ataupun di tengah lautan. Tentu kita akan tahu bagaimana cara pulangnya. Yang saya hormati Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, dan Tunku Imam Rawatib, dan terkhusus kepada BKM Masjid yang telah menginisiasi terselenggaranya pengajian hampir setiap subuh dan malam. Semoga ini menjadi amal saleh dari para BKM yang akan mengantarkan kita ke surga, Jannatul Na'im. Sembari kita berniat iktikaf di subuh yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan hadis Samurah yang menceritakan tentang mimpi Rasulullah SAW. Dapat dilihat hadis ini di dalam Mu'jam Kabir Imam Tabrani juz 25 halaman 283 dan Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra karangan Imam Tajuddin As-Subki. Sebelum kita memasuki kepada pembacaan hadis, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena ini menyangkut tentang ada pertanyaan dari salah seorang yang menanyakan kepada saya tentang bagaimana Ustaz saya menemukan sebuah hadis sahih yang mengatakan tentang pulan, ya. Bagaimana dengan pendapat para ulama? Kami di Al-Azhar, misalnya tiang-tiang Azhar itu banyak sekali. Di imamah seperti ini ada pengajian besar oleh Syekh. Nah, di tiang-tiang kecil itu, pojok-pojok kecil tiang Azhar itu ada macam-macam kitab yang kita pelajari. Ada halqah namanya, ada zawiyah. Di setiap tiang itu, waktu kita ingin mempelajari sebuah kitab, katakanlah misalnya saya mengambil sanadnya kitab Tuhfah, ya, karangan Imam Ramli. Itu Syekh itu membacakan terlebih dahulu bagaimana kronologis penyusunan sebuah kitab. Jadi yang ingin kita jelaskan di sini, jangan pernah mengantuk antara sebuah hadis yang didapati dari Google ataupun dari YouTube dengan sebuah karangan kitab besar. Kenapa? Sewaktu Syekh itu menjelaskan tentang kitab, misalnya Mahali tadi. Sewaktu beliau menjelaskan itu, beliau memberikan penjelasan bagaimana kitab itu disusun. Nah, sewaktu kitab itu disusun, rata-rata para ulama terdahulu itu melakukan FGD, Focus Group Discussion. Nah, apa yang dilakukan oleh para ulama? Kalau bahasa sekarang FGD. Kalau dulu para ulama tersebut sewaktu setelah mengarang kitab, katakanlah 29 jilid, 13 jilid, ya, itu dibaca satu-satu kitab tersebut di hadapan para ulama. Tahu enggak berapa banyak ulama yang dibacakan? 200 ulama
didudukkan, ya, itu didengarkan. Dia baca dari mulai bahasan bab 1, bab 2, bab 3, bab taharah, bab apa saja. Kalau salah dikritik. Makanya nanti di dalam pendapat kitab itu banyak dan tebal sekali. Menurut riwayat pulan, menurut riwayat pulan, menurut riwayat pulan. Kenapa? Karena beliau mendapatkan berbagai macam informasi. Di sini yang ingin saya katakan, level kita ini mengikuti pengajian, bukan mengeluarkan fatwa. Ya, level kita adalah mengikuti pengajian. Kalau misalnya BKM buat pengajian, ikuti. Nah, misalnya ada pengajian fikih di sini, ikuti, karena itu penting. Karena yang dibaca sama ustadz itu adalah kitab hasil karangan ulama terdahulu, dan kitab tersebut hasil screening, ya, hasil dibaca dalam satu-satu kitab itu. Kalau misalnya dia mengarang kitab itu, ada 200 ulama yang mendengarkan kitab tersebut, ada 400 ulama, ada yang pernah dibaca 50 kali. Nah, ini fenomena akhir zaman. Di saat katakanlah spirit taubatnya kuat sekali, baru hijrah, dapat satu hadis di Google, ya kan, ingin menerapkan, padahal tidak mempelajari bagaimana pendapat para ulama. Dan ulama tersebut memang orang-orang yang memang kalau misalnya dari segi malakah, dari segi kemampuan, dari segi apapun, mereka itu jauh lebih hebat dari kita. Nah, hadis ini adalah saya bukan ingin mengatakan bahwasanya ragu misalnya jamaah dengan hadis ini, bukan. Tapi yang ingin saya katakan ini adalah hasil keluaran dari kitab, ya, bukan karangan saya, bukan saya temukan di Google lalu saya bacakan di hadapan para jamaah, tidak. Ini adalah hasil yang ada di kitab. Oke, makanya saya bacakan kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, itu juga menyebutkan hadis ini. Begitu juga dengan kitab Mu'jam Kabir Imam Tabarani. Oke, kita mulai lagi. Subuh kemarin kita baru 3 amalan yang membuat kita itu mengantar kita terlepas dari azab kubur dan siksa hari akhirat. Berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhas. Yalhas itu gerah, ya, haus. Atashan, apa namanya, sesak dia, haus yang sangat luar biasa. Kullama warada haudan, dan setiap dia berada pada haud, pada telaga, tarada, ditolak oleh telaga tersebut. Bayangkan, seandainya nasib seperti itu adalah kita yang akan mengalaminya. Di saat kita berada di telaga Rasulullah SAW, ditolak. Dan telaga ini, siapapun yang mendapatkan minuman, maka dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Nanti kita akan bicara satu pembahasan tentang wa'adul haq, tentang haudun Nabi, tentang telaga Nabi Muhammad SAW. Dan ini sungguh luar biasa para jamaah, sungguh luar biasa. Kita akan semua mengharapkan akan disuguhkan air telaga tersebut dari tapak yang suci tersebut. Dan bagaimana Rasul bisa mengetahuinya? Pada subuh yang lalu kita sudah menceritakan, di antara tanda umat Nabi Muhammad nanti di hari akhirat, yauma tabyaddu wujuh, wajah mereka itu adalah bersinar. Bagaimana cara bersinar? Pada Senin yang lalu kita sudah menjelaskan, wudu merupakan salah satu tanda di antara umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah malas untuk menjaga wudu. Katakanlah misalnya kita punya masalah dengan pencernaan, itu angin, ya, ambil lagi, keluar lagi anginnya, ambil lagi, keluar lagi, ambil lagi. Ya. Kenapa? Karena ini free, nggak ada biaya, ya kan? Ada amal-amal memang memerlukan kepada biaya, amal saleh kita memerlukan kepada biaya. Nanti kita akan bahas. Faja'ahu saumahu Ramadan fasaqahu, maka datanglah amal puasanya bulan Ramadan akan memberikan orang tersebut minum. Haus kita, apalagi anak-anak. Ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita. Di saat mereka kehausan dalam berpuasa, ajarkan hadis ini.
berikan motivasi ini sehingga apa? Sehingga mereka mempunyai sebuah inspirasi. Dari kecil sudah tahu kenapa mereka harus berpuasa, dikarenakan nanti kelak di hari akhirat ya, mereka tidak akan pernah kehausan dan mereka akan disuguhkan air dari telaga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati wal mu'minun halaqan kullama ata halqatan tarada faja'ahu igtasalahu minal janabah fa ajlasahu ila jambi. Wa ra'aitu rajulan min ummati wal mu'minun, dan aku melihat salah seorang dari umatku dan orang-orang mukmin halaqan berkelompok-kelompok, kullama ata halaqah, dan ketika dia mendekati dalam satu kelompok, faja'ahu igtasalahu, kullama ata halaqahu taradahu, dan setiap dia mau datang ke dalam satu kelompok maka kelompok tersebut menolaknya ya. Nanti kita akan mencari Bapak Ibu di saat akhir, di hari akhirat nanti kita akan mencari mana kelompok. Nah, semoga pengajian yang kita ikuti ini adalah kelompok yang akan kita cari nanti di hari akhirat ya. Maka kita bersaksi, ya Allah ya Tuhanku, menyelong hana temung tu orang akhirat nak minta ya, karena ini kesaksian. Nanti begitu juga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mencari, dulu saya pernah ikut pengajian sama Ustaz Manhur, mana Ustaz Manhur, akan dicari. Ini gambaran hari akhirat. Kita akan mencari kelompok-kelompok. Maka kalau kita di antara orang yang berbuat maksiat, maka itu akan mencari kelompoknya sendiri. Ini bukti bahwasanya nanti di hari akhirat nanti orang-orang akan mencari kelompok masing-masing. Amal apa yang bisa membuat seseorang itu digabungkan ke dalam kelompoknya? Faja'ahu igtasalahu minal janabah, maka datanglah amalan mandi janabahnya, mandi hadas besarnya. Coba bayangkan. Fa ajlasahu ila jambi, maka amal tersebutlah yang mengantarkan orang tersebut yang ditolak oleh kelompok sehingga dia itu didudukkan oleh amal tersebut di sisi Rasulullah SAW. Luar biasa ya. Mandi saja bisa menjadi ibadah. Maka jangan asal-asal mandi, belajar secara fikih mandinya ya. Saya tidak akan menjelaskan tentang mandi secara panjang lebar di sini karena ini adalah otoritasnya nanti yang membahas tentang fikih. Hanya satu yang saya ingin jelaskan, banyak air itu tidak sampai di saat seseorang itu mandi janabah. Salah satunya, mereka tidak mengalirkan air ke dalam pusat. Ini salah satu contoh orang mandi janabah, air tersebut tidak mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan air itu harus mengalir ke seluruh tubuh. Salah persepsi kita, mandi janabah itu harus 2 bak pula ya. Salah. Nah, yang paling penting itu adalah mengalir air ke seluruh tubuh. Nanti belajar di fikih bagaimana kaifiat dan bagaimana tata cara mandi janabah. Karena ini penting sekali Bapak Ibu. Berpahala ya. Berhubungan badan berpahala, mandi berpahala, semuanya berpahala dalam Islam. Tidak ada yang sia-sia. Dan bahkan saat mandi janabah, kenapa tidak pernah diniatkan? Dengan mandi janabah ini, inilah yang akan mengantarkan saya duduk di samping baginda Rasulullah SAW. Dan ini harus dipraktek ya, bagi yang mandi janabah. Kenapa? Fungsi kita mengaji hadis ini adalah di saat kita mengetahui, itu akan kita niatkan seperti yang kita tahu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jangan dibiarkan. Inilah yang dinamakan dengan janji pasti. Ya, karena ini apa? Ru'ya Rasulullah SAW. Berikutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi dhulmah, dan aku melihat laki-laki dari umatku di tangannya itu adalah kegelapan, gelap. Dia tidak bisa melihat apapun. Wa min khalfihi, ya, dan dari belakangnya zulmatun,
Wa min tahtihi, dan dari bawahnya zulmatun, dari bawahnya juga kegelapan. Ke tersebut, liket tersebut, miyuk tersebut, gelap. Ya. Wa huwa yatasaqa'a fi zulmah, dan dia itu sambil meraba-raba di dalam kegelapan. Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu, maka datanglah amal haji dan umrahnya. Fa akhrajahu minadh-dhulumah wa adkhalahu nur. Haji dan umrah itu akan membuat seseorang itu akan membuat dia itu terang dari depan, belakang, dan bawah. Ini sesuatu yang memang kenapa diceritakan tentang bawah? Ya, karena kita nanti di hari akhirat itu akan berjalan di atas sirat, dan ini sangat penting. Ya. Dan bahkan dalam surga pun itu sering diceritakan, digambarkan. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang apabila kita berjalan tajri min tahtihal anhar, di bawah kaki telapak kaki kita itu ada sungai yang mengalir. Bisa dibayangkan bagaimana teknologinya surga. Kita berjalan, konstruksi mana sekarang yang ada di atas muka bumi ini? Ya. Yang ada seperti itu. Ada jalan aspal tapi tidak hitam ya jalannya. Begitu kita jalan di atas jalan, di bawahnya ada air. Kalau Bapak Ibu pernah masuk akuarium, misalnya Aquaria di Baltimore, ada juga akuarium yang terbesar di Amerika itu, di Pearl Harbor. Konstruksinya tidak seperti itu. Konstruksinya yang dibuat itu dalam akuarium, jalannya tetap jalan tanah aspal itu yang keras, tapi melingkar. Kita bisa melihat ikan-ikan kiri kanan dan atas. Tapi kalau bawah belum ada. Akuarium yang bisa jalan, dari bawah juga kita bisa melihat ikan. Tapi di dalam surga itu ada. Nah, kehidupan nanti amal yang bisa membuat kita itu terang menderang baik depan, belakang, dan bawah itu adalah haji dan umrah. Tapi jangan salah, kewajibannya hanya satu kali. Kewajiban haji dan umrah hanya satu kali bagi yang mampu. Nah, selama ini orang-orang Islam itu salah mempersepsikan dirinya tentang beribadah haji dan umrah. Mohon maaf misalnya, saya bukan ingin melemahkan usaha bisnis haji dan umrah, ya. Tapi ini memang harus dirubah mindsetnya. Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umrah itu akan merasakan kepuasan beribadah yang sungguh luar biasa, ya kan? Pergi haji, berdoa di depan Ka'bah, menangis, ya kan? Ibadahnya rajin 24 jam berzikir, 5 waktu di masjid, ya kan? Kejar arba'in, ya. Semua dilakukan di sana. Begitu pulang, back to basic, ya. Wa batal. Masjid ka ya. Ya. Seperti itu. Islam tidak pernah menganjurkan kepada umatnya untuk memenuhi kepuasan ibadah secara individual. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk beribadah secara sosial. Bayangkan kalau seandainya kita pergi haji atau pergi umrah setiap tahun, itu menghabiskan biayanya saja 30 juta, belum lagi belanjanya. Shoppingnya yang paling banyak. Ya. Shoppingnya paling banyak, oleh-olehnya semuanya. Kalau seandainya nominal 40 juta, 50 juta itu kita cari orang miskin yang ada di kampung kita. Ya, ini berubah mindset ibadah, pemahaman ibadah itu harus dirubah. Kita cari orang miskin yang ada di kampung kita. Siapa orang miskin, katakanlah janda yang mencari nafkah untuk keluarganya, beri dia modal usaha 10 juta. Misalnya, dia jualan, dapat penghasilan,
Dan di saat itu diberikan ceramah, diberikan tausiah. Inilah kesempatan pada kita. Kalau misalnya seperti saya datang tiba-tiba setelah ceramah seperti ini datang kepada orang yang jualan pisang goreng nggak tutup aurat, Bu, tutup auratnya Bu. Dibilang itu urusan ron. Ada hak seperti itu. Karena dia nggak kenal, nggak ada hubungan emosional. Tapi begitu kita memberikan bantuan kepada seseorang dan bantuan itu bisa menafkahi kehidupannya, bayangkan setiap makanan yang dimakan oleh keluarganya itu akan mengalir pahalanya kepada si orang yang memberikan. Ada berapa anggota keluarga? Katakanlah ada 5, maka pahala itu akan mengalir. Semua ibadah yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan bantuan dari kita itu akan mengalir pahalanya. Mulai dari salatnya, puasanya, semua kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Ini namanya dengan ibadah sosial. Puas kita memang. Sewaktu pergi haji, pergi umrah itu puas, nikmat. Apalagi ada penyakit sekarang, lagi tawaf pun sempatnya selfie. Ini penyakit. Dulu waktu kami masih haji itu tahun 90-an, itu nggak boleh ada kamera. Siapapun yang foto di Ka'bah itu diambil roll film, masih ada film dulu ya fotonya, diambil dirusak sama polisi. Sekarang siapa yang bisa merusak? Semua pakai kamera. Tengah getawaf yang kita mengfoto raw. Upload, ya Allah, nikmat sekali. Hari ini saya bisa tawaf 14 kali. Itulah kehebatannya iblis dalam menghiasi amal-amal manusia. Amal baik tapi ujung-ujungnya ujung. Ini amal yang bisa membuat seseorang itu dia bisa menerangi perjalanannya baik depan, belakang ataupun bawah, yaitu haji dan umrah. Saya kira sampai di sini, nanti kita akan sambung dengan masih banyak lagi amal-amal yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.